Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Neva Garden? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai rezeki yang banyak ya. Amin. Kali ini kita akan sharing tentang perawatan selama pembentukan tersier ya di tabulam pot anggur. Kebetulan anggur yang saya bikin untuk tabulam pot jenisnya adalah Alison ya. Ini saya beri tanggal di sini itu 25 Mei 2022 ya. Sekitar 4 bulan lah ya. Karena di akhir bulan nih. Tapi di sini tanggalnya adalah tanggal bikin bibit ya, grafting. Nah, saya grounding ini sekitar umur 2 bulan. 2 bulan. Jadi kalau dihitung dari groundingnya ini berumur baru 2 bulan ya. Nah, ini udah saya bentuk tersiernya sebagian. Dan ada yang udah saya hilangkan yang tidak diperlukan untuk pembentukan tersier ya. Di sini jumlah tersier yang saya bentuk bisa dihitung ya. Ini kebetulan ini bud yang di sini tunas yang di sini vigor nih di ujung ya. Jadi saya larikan di sini dan kebetulan yang di sini kosong karena kurang vigor. Jadi saya tekuk ke sini untuk mengisi kekosongan yang di ruang sini ya. Nah, ini yang tersier pertama ini. Ini pas ajir sini. Jadi saya bentuk aja. Ini tersier kedua berarti. Nah, ini tersier yang ketiga ya. Yang ketiga ini yang keempat. Ini yang di sini pada udah saya hilangkan ya karena tidak perlukan, juga karena tidak tumbuh dengan subur. Jadi saya hilangkan saja biar nutrisinya lari ke yang lain. Nah, sebetulnya ini juga nanti saya hilangkan sih, tapi untuk membantu pembesaran batang aja dulu ini paling saya nanti potes pucuk aja sini karena tidak vigor juga. Nah, ini yang saya pelihara adalah tersier yang di sini. Ini yang tersier yang saya pelihara berarti yang keempat. Ini di sini juga kurang vigor, makanya saya potes pucuknya ya. Nah, karena biar ada jeda antara tersier ini dengan yang keempat dengan yang kelima. Begitu juga yang 6 ya, yang keenam ini 7. Berarti di sini satu tabulam pot ada 7 tersier. Nah, kenapa kita kasih jarak? Sebetulnya yang paling ideal adalah 1 jengkal ya. Nah, di sini yang paling bagus itu sebenarnya adalah kita pelihara 4 ya, 4 tersier. Tapi di sini saya melihara ada 6 tersier ya. 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa saya pelihara 7? Karena untuk melihat kevigoran atau tumbuh yang subur yang mana nanti. Kadang-kadang walaupun udah tinggi segini dia akan stuck juga ya. Jadi tetap saya pelihara juga untuk memperbesar nanti batang sekunder yang melingkar di sini nih. Dengan adanya daun, otomatis batang yang di sini yang sekunder yang melingkar ini akan membesar ya. Karena aliran nutrisi. Kenapa dikasih jarak? Karena biar aliran udaranya juga ya. Karena aliran udaranya bagus, tentu
pencegahan dari datangnya jamur karena kelembaban atau kerapatan antara daun ya, biar tidak berdesakan. Itu salah satu untuk mencegah jamur sih sebenarnya dari penataan tersier. Makanya tersier harusnya dibatasin ya, karena di tabulam pot akar itu kan terbatas dan tidak leluasa. Jadi jumlah tersier juga harus dibatasin biar pembuahannya nanti adalah maksimal. Terus perawatan apa selama pembentukan tersiernya yang dilakukan? Yang pertama adalah kita tujuannya adalah memperbesar batang tersier dulu. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 tersier yang vigor ya. Nih, yang tersier yang ketiga dan tersier yang pertama. Ini tersier yang kedua juga. Ini yang tersier yang keempat ya. Nah, ini yang paling tinggi atau yang paling tumbuh subur adalah tersier yang ketiga. Tersier yang ketiga di sini sudah nyampai batas atas lingkaran ya, lingkaran kawat. Ini perawatan yang kita lakukan adalah axle break. Axle break adalah memotes pucuk kecil yang ada di ujung sini ya. Potes pucuk, kita potes saja di sini. Kenapa harus kita potes? Karena untuk membatasi pertumbuhan di tersier ini, biar nutrisi terjaga di batang yang tersisa ini, dia akan memperbesar. Juga untuk membantu tersier yang lain itu lebih mengalir ke tersier yang lain ya untuk nutrisinya, jadi bisa menyusul gitu. Ini kan ada yang ketinggalan ya, walaupun enggak terlalu jauh ya. Juga ini walaupun belum nyampe ring yang atas, lingkaran atas, ini kita potes saja, karena nanti kita potes ini dengan cepat dia akan nyampe sini sih sebenarnya. Nah, di sini kita potes saja di sini ya. Nah, untuk yang tersier yang pertama. Nah, terus perawatan apa untuk tersier yang belum nyampe ring ketiga ini ya? Perawatan yang dilakukan adalah bukan hanya yang tertinggal saja pertumbuhannya, tapi ini adalah konsen ke tunas air ya. Tunas air seperti ini, tunas air yang disebut tunas air. Nah, jadi tunas yang tumbuh di ketiak daunnya, antara daun dan batang tersier. Ini tunas air selama pertumbuhan ini kita batasi maksimal itu 2 daun. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, kalau di sini di ketiak daun ini belum tumbuh tunas airnya, malahan yang di pangkal ya. 2 bud ini atau 2 daun ini belum tumbuh, sedangkan yang di daun yang ketiga sudah tumbuh. Nah, perawatan yang kita lakukan adalah kita cukup dengan memotes ujung ini tuh, ujung tunas airnya ya. Kita sisakan 2 atau 1 daun disisakan. Di sini saya sisakan 2 daun ya. 2 daun sudah saya potes, atau 1 daun juga boleh seperti ini ya. Sisakan 1 daun. Kenapa harus kita potes? Karena untuk membatasi pertumbuhannya, dimana kalau dia sudah terlalu subur satu tersier, dia akan dominan, dia akan menyerap nutrisi lebih banyak daripada tersier yang lain, dan yang lain akan ketinggalannya. Terus juga fungsi kita membatasi daun ini adalah untuk memperbesar bud ya. Bud yang di sini bisa kita lihat. Nah, ini di sini dia akan memperbesar.
Malahan nanti kalau udah batang tersiernya lebih besar lagi, kita bisa potes untuk tersier tunas air ini ya. Begini potesnya. Nah, kita hilangkan ibaratnya dua. Ini kita lakukan minimal 7 daun atau 7 tunas air dari pangkal di sini ya, pangkal tersier. Fungsinya adalah untuk memperbesar bud, sehingga bud nanti di sini akan memperbesar, dan pas saatnya fase generatif atau fase pembuahan dia sudah gemuk-gemuk ya, atau besar. Dan kalau udah besar mata tunasnya, otomatis dia kemungkinan besar akan membawa bunga karena nutrisi tertahan di batang tersier ini. Nah, itulah fungsinya untuk potes tunas air. Nah, bagaimana dengan batang tersier yang lain? Batang tersier yang lain juga dilakukan sama ya seperti tadi. Jadi diratakan semua. Kalau sudah membesar, kita bisa potes semuanya untuk tunas air. Tapi kalau masih terlalu kecil, kita batasi 2 daun atau 1 daun. Terus apalagi? Selama fase vegetatif, berarti kita lakukan penghilangan atau pemotesan yang namanya sulur ya. Sulur itu seperti ini. Nah, ini udah saya potes. Jadinya tidak ada sulur yang tersisa ya. Nah, sulur ini bisa dilihat seperti ini nih. Nah, ini nih, seperti ini sulur nih, ini sulur, kita potes. Kenapa kita potes sulur? Karena sulur itu memakan terlalu banyak nutrisi ya. Jadi kalau kita potes, nutrisinya buat pertumbuhan batang tersier yang lain. Lebih penting untuk pertumbuhan batang tersier. Terus mungkin itu yang bisa saya bagikan tips selama perawatan pembentukan tersier ya. Semoga bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.